Terus buat Bapak Ibu semua yang kemarin balasin chat jenengan itu saya. Ada yang manggil Pak Agung ya. Tak biarin. Alhamdulillah, template. Kesusupan bos. Tak biarin, manggil Mas ya tak biarin, manggil Mbak ya enggak apa-apa. Pokoknya enggak ada yang tak tanggepin soal manggil siapapun gitu kan. Karena prinsipnya kan komunikasinya biar sampai jenengan sampai sini gitu. Ada sekitar 10 yang tanya lewat WA dan ada yang daftar di online langsung di form itu ya ada 10 tapi yang hadir jenengan iki. Di matur nuwun sudah hadir, kita yang perlu matur nuwun saestu. Jadi gini, ini yang lebih dahulu hadir semalam itu langsung ditodong saya itu sama Mbak Sari ini. Mas ada waktu enggak? Enggak ada saya bilang. Besok saya ada acara, enggak tahu kan dia ikut. Sampai nginep ini. Berarti semalam nggak tahu kalau saya mau ikut ini? Nggak take sih Mbak. Nggak ngerti. Konteksnya gini Bu. Hari ini kan kita mau sama-sama jualan online ya di luar underwear. Karena jenengan kesini sudah bawa bekal masing-masing. Ada yang aksesoris, ada yang garment. Terus Ibu sudah grosir, Mas Udi udah di jualan pulsa juga. Prinsipnya itu sebetulnya sama. Kita pengen jualannya lebih lagi kan, lebih laku lagi dari yang biasanya sudah kita lakukan kan. Prinsipnya kan di situ. Bahkan tadi sesekali sudah mendengar seletukan, aku jane bar kok kene pengen langsung kulaan gitu. Tapi yang jenengan kan tidak mungkin. Pak Agus sudah matur kalau siapapun tamunya tidak hanya jenengan saja. Siapapun tamunya bawa duit sebagor ya baru datang pertama kali langsung suruh pulang dulu. Ditunggu dulu, ilmunya dikuasai dulu. Karena percuma jenengan nanti ada duitnya, ada barangnya tapi nggak bisa jualan. Pak Agung kemarin baru habis bikin konten juga persoalan itu. Bukan ngejualnya nggak bisa, kolanya bisa. Akhirnya barang 200 juta itu numpuk. Tapi bukan mitranya Pak Agung loh ya, itu orang lain. Karena mitranya Pak Agung pasti dibimbing dulu. Nah, hari ini pun juga sama, konteksnya begitu. Apapun barang yang jenengan, apakah bisa dipasarkan? Bisa. Termasuk wirbalnya Pak Fajar, apakah bisa? Bisa. Terus yang dilakukan apa? Ini tak singkat di sini. Dengan buka HP-nya masing-masing. Buka TikTok sekarang. Buka HP-nya masing-masing, buka TikTok. Terus yang dilakukan adalah cari sesuatu yang hari ini jenengan pasarkan boleh. Kalau misalkan yang garment, coba cari dulu penjahit, jasa penjahit gitu, misalkan. Atau sesuatu yang berhubungan semuanya dengan di TikTok. Sesuatu yang berhubungan dengan bahan baku atau dengan jualannya jenengan semua, apapun itu, termasuk bakul pulsa yang di bidangnya masing-masing dulu, tidak di underwear saja, di bidangnya masing-masing dulu. Kalau tadi Pak Fajar tanya gimana risetnya, ini cara riset salah satunya begini Pak. Oh, baca kepala misalnya gitu. Ya boleh. Oke. Dikasih clue-nya adalah kalau misalkan nyari sesuatu, jangan hanya dengan satu kata. Minimal ada 2. Kalau lebih spesial lagi ada 3. Jadi ini 1, 2, 3. Obat sakit kepala kan baru 2. Obat sakit kepala sebelah. Nah, lagi ngono jenengan cari terus nanti jenengan nyari apa? Gelang. Hah? Gelang saja. Gelang wanita. Gelang wanita apa? Wanita dewasa. Tambahin. Yang gimana? Gelang wanita yang gimana? Apa ya? Modern loh. Ada Pak Hendri apa Pak? Pilihan. Jasa jahit baju gamis. Nah, ketemunya apa? Yang paling kiri aja, yang paling kiri yang disebutkan. Paling kiri. Hmm. Apa ini Mas? Jasa jahit baju. Tok apa di tagar? Coba diklik akunnya. Gini. Diklik akunnya. Ketemu enggak? Ketemu. Apa isinya? Rumah jahit apa ini dan hingga. Isinya apa aja itu? Sekilas penjahitan buat sampel pada gamis. Rempel pada gamis. Apalagi? Tagar konveksi baju, konveksi murah, konveksi Bekasi. Videonya ada apa aja? Gimana? Videonya ada apa aja? Videonya mesin jahit jalan. Oke. Jangan itu ya, disimpan masing-masing ya, disimpan masing-masing. Punyanya Pak Fajar apa Pak? Ini yang di sini ya, obat sakit kepala. Yang Dicari salah satu. apa Terserah di sini? jenengan. Apa di sini obat sakit kepala?
Kan di pencarian TikTok itu ada kan? Ada kolom pencariannya. Jenengan tulis obat sakit kepala sebelah kan berarti. Nah ditulis, dicari, ditekan tombol carinya, ketemunya apa? Bentar. Oh. Obat sakit kepala. Ini obat sakit kepala. Ketemunya herbal apa kimia? Bang. Apa Pak? Ini Naturindo punya kita sih, Oh. punya kita. Bagus berarti. Satu ini Naturindo, yang kedua Paramex. Itu kalau diklik, itu nanti ada keterangan jumlah terjualnya berapa itu ada. Dua terjual ini ada 121. Punya jenengan apa bukan? Bukan. Tapi jenengan juga jual produk ini. itu. Artinya produk itu laku di TikTok Pak. Oh gitu ya. Punya Pak Udik apa? Pulsa murah, Mas. Pulsa murah. Ketemunya Ketemunya di racun TikTok 99 pulsa. jual pulsa juga. Iya. Apa yang dijual itu apanya? Nomornya apa? Kuota. Voucher paketnya atau kuotanya? Pulsanya Hmm. itu ada diskon 7.000. Misal pembelian 100.000 diskonnya Oh, Oke, 7.000. berarti angka-angka besar ya? Iya, Oke. Berarti laku juga di TikTok Pak. laku. Punya Mbak Sari apa? Nyari apa Mbak? Kalau Iya, ukuran daleman laku dong. itu berapa Mas? Dalam? Ukuran laku itu berapa maksudnya? 100. Satu itu pun juga laku Pak. Oh gitu maksudnya. Satu itu laku. Nah, laris tidaknya itu baru kita bicarakan. Di TikTok itu ada namanya barang itu yang terlaris, kemudian paling disukai, sama trending. Nah, kalau jenengan tanyanya ini, saya bisa jawab. Kalau satu itu laku, tapi lakunya cuma satu kan. Betul. Nah, kalau trending itu berarti berapa? 200 seminggu itu bisa trending Pak. Trending itu angkanya bisa sampai 50. 50 barang. Yang perlu diingat ada 50 barang ini 50 toko loh. Bukan menghitung barang sama-sama produk jenengan yang obat sakit kepala migrain itu. Kalau misalkan tokonya lain sama-sama yang ngejual itu nggak digabungin nggak. Tapi hitungannya per tokonya. Per tokonya. Jadi saya kayak begitu. Termasuk ngomongin jenengan Pak Hendri. Berarti jasanya itu bisa dijual tetap bisa. Caranya apa? Yang dijual bukan jasanya, tapi videonya ngasih tahu ke orang kalau jenengan buka jasa itu kapasitasnya berapa? 3.300 kali 30, 9.000 sebulan. Apakah itu bisa memenuhi standarnya minimal Pak Agung katakanlah? Kurang ternyata. Pak Agung itu 70.000 sebulan. Berarti pangsanan jenengan masih di sekitar di bawah 10.000. Ya berarti bakal menemukan juga. Termasuk di aksesoris. Aku sudah lihat beberapa kontennya bapak-bapak ibu semua ya yang dituliskan di TikToknya ya. Iya. Ada yang rame, yang jualan itu nggak ada ini, nggak ada yang ini jual hijab kan? Hijab. Bukan? Nggak ada orangnya nggak hadir. Aksesorisnya jenengan kalau begitu tuh kurang Pak. Karena orang itu butuh manfaatnya. Kalau kita hanya ngasih produknya, manfaatnya nggak ada, orang nggak akan tertarik. Nek wong sekolah ngomongnya value. Orang itu beli value-nya. Beli sepatu Nike itu bukan sepatunya tapi mereknya. Beli HP iPhone itu bukan juga HP-nya tapi gambar apel keruaknya. Tapi sekarang kan sudah nggak terlalu dipedulikan kan gitu kan. Sekarang orang lebih ngomongin kualitasnya. Terutama kalau kita ngomongin di TikTok, memang rodok rekoso nek gampanganku. Saya tidak selalu ngomong enaknya. Orang di TikTok itu jam tidurnya kurang. Modalnya ya kudu enek. Dan lain-lainnya termasuk jenengan royo-royo ini aslinya ya pengen ngerti soal TikTok kok. Iya. Sing jauh ke Bumen dan semuanya itu. Gara-gara TikTok. Nah, iya kan? Tahu Pak Agung juga karena TikTok kan. Iya. Ya bersyukurlah beliau Pak Agung itu saya dulu bujuknya lama biangan. Sampai akhirnya saya tidak pernah dibujuk, tahu-tahu ada. Saya ngomong sama beliau itu 1 atau 2 kali tak nggak bikin TikTok Pak, enggak. Jawabannya itu tak. Gitu tak. Terus beliau bikin videonya ada jenengan kesini, ya itu karomah lah istilahnya. Karomah gue. Terus karomah yang jenengan, karomahnya bapak gitu loh. Nah balik sini kalau teralis gimana? Teralis itu juga akumulasi dari seluruh barang yang terjual. Itu juga masih satu toko. Kalau yang paling disukai itu barang yang reviewnya bagus. Jadi apakah yang teralis terus paling disukai trending itu bisa satu barang? Kemungkinan. Tapi yang saya temui sampai hari ini belum. Berarti meskipun itu terlaris belum tentu paling disukai.
paling disukai belum tentu terlaris. Karena terlaris itu nilainya soal review. Jadi sebulan katakanlah 10.000, reviewnya 5.000 jelek ya percuma. Dia mungkin terlaris tapi tidak ada yang disukai kan. Nah kemarin saya barusan ada di TikTok itu ada namanya ini ada yang jual hijab lah, kalau kacang goreng hijab dodolan nih, ratusan ribu, dilihatnya jutaan kali. Jadi TikTok itu bisa ngelihat jumlah lihatnya, jumlah jualnya kita bisa ngelihat. Nah itu ngejawab jenengan juga Pak. Lakunya ya lakunya begitu. Satu itu laku Pak, tapi larisnya belum. Iya. Caranya begitu. Jadi kalau misalkan jenengan mau masang apapun produk yang jenengan hari ini, kebutuhannya jenengan itu apa dulu. Terus kalau kita ngomong aksesorisnya dan gimana? Kalau hanya gelang wanita, semua orang bakal nyari gelang wanita, Pak. Tapi spesifiknya gimana? Jangan punya banyak banget aksesoris kan? Itu perlu dikasih spesifik yang lebih jelas lagi. Biar orang kalau misalkan nyari, ya ketemu sama barangnya jenengan. Kita itu nggak tahu loh nama barang itu kadang-kadang. Tapi kita bisa nyari tahu berdasarkan fungsinya kan? Bentar, ini nggak ada soalnya. Ini weh, menurut jenengan ini namanya apa? Manekin. Manekin yang udah tahu, yang belum tahu. Yang belum. Patung. Patung apa? Plastik. Plastik. Apalagi? Peraga apalagi? Kira-kira? Patung peraga busana, Yes, apalagi? boneka, Display. Tempat display. Boleh. display. Begitu logikanya begitu. Tapi direferensikan ke masing-masing produknya dulu. Nah, perkara nanti kalau jenengan dari sini terus lepas hijrah nang produk underwear itu hak jenengan. Tapi basicnya di situ. Kenapa kita membatasi diri untuk tidak membagikan secara gratis nyun sewu ya? Karena memang ilmu ini bisa diaplikasikan ke apapun. Tidak hanya di underwear, hanya saja konteksnya hari ini itu memang yang kita dampingi itu adalah mitra-mitra yang underwear gitu. Observasi saya personal Pak, profiling saya personal. Kalau profilingnya nanti bisnis sudah beda lagi, besok itu yang famous tentu beda. Karena yang ngejalanin mitra hari ini itu personal sifatnya. Jadi 1 hari 2 hari itu saya profiling dulu, saya tidak ngasih langsung materi, tidak mungkin. Ini tak pangkas yang gini karena saya menganggap ini bahwa ibu jenengan sudah punya basic semua. Dan ini belum ke sisi personalnya. Kalau personalnya itu lebih lama lagi. Sampai enak sing nice kadang. Serius. Berarti Mas untuk membuat kata kunci itu harus ada ini enggak apa namanya di TikTok apa istilahnya? Kayak survei gitu. Ini Hashtag dilihat biasa. berapa? Ini dilihat berapa? Ini Enggak. dilihat berapa? Enggak. Itu perlu, tapi yang sekali lagi yang saya sampaikan adalah jenengan itu menempatkan barang itu dengan fungsinya. Misalnya celana dalam wanita. Ya, itu satu kan. Tapi kan ada kategori lagi, Pak. Celana dalam wanita anti nyeplak. Bahkan kita kalau misalkan jenengan sekarang cari, pegang lagi HP-nya. Jenengan saya minta tolong pegang nyarinya CDW, terus Pak Hendri minta tolong celana dalam wanita, terus jenengan CD wanita, terus jenengan ke CD terlaris. Kalau sudah nanti disampaikan ketemunya apa? Yang paling kiri saja yang kita dua kiri dan kanannya Pak. Pak Hendri ketemu apa dengan kata kunci CDW? Ini lady house. Lady house sama satu. Space. Ketemunya apa produknya Pak? Produknya apa jenis produknya? Langsung levan itu Mas. Enggak apa-apa. Kalau yang live dinaikkan lagi. Live-nya itu live barangnya apa? Celana dalam. Celana dalam mereknya apa? Tantia itu Mas. Tantia. Oke, boleh. Terus Pak Nur ketemunya apa Pak Nur dengan yang saya berikan tadi? CD wanita bestseller. Apa mereknya? Bapak Ibu ngikutin mawon nggih? Nggih. Saking pundi? Solo. Polini. Diamond Solo. Oh, Diamond Solo nggih nggih. Polini. Polini. Mbak Sari ketemunya apa? Golden Egg. Golden Egg. Pak Uding nyari kata kunci apa Pak? CD wanita. CD wanita. Ketemunya apa? CD wanita bestseller sama. Mereknya apa? Merek.
Lebih Gak apa-apa, dilihat aja. Pak Fajar ketemunya apa? Radios. mirip, Ledios. Ya. CD mirip. Itu menjawab pertanyaan jenengan Pak Fajar. Gimana itu? Oh. Siap. Jenengan tanya tadi kan apakah kita butuh tahu barang yang kita cari itu yang nyari berapa? Kita tidak butuh. Yang penting adalah kita ngasih namanya itu kalau dicari orang lain, ya itu ibarat kata nek diceluki wong ya nyaut wae. Si Dewe, ini nek tak kasih untuk konteks lebih spesifik ya. Barangnya Pak Agung itu yang mirip itu jenengan cari dengan sebenarnya seluruh kata kunci tadi. Kalau jenengan untuk scroll lagi ke bawah bakal ketemu mirip. Pasti. Kalau mau jadi urutan 1 Mas, saya pengennya Berjuang, Pak. Serius berjuang. Saya pengen di halaman keloro misalnya. Berjuang. Banyak yang perlu dipenuhi. Ya kontennya, ya jualannya, Ulasannya perlu nggak? ulasannya juga, Terus apalagi mungkin live. live-nya juga. Jadi banyak komponen yang mempengaruhi produk kita itu masuk di pencariannya TikTok gitu. Tapi salah satunya kalau misalnya kita tidak punya apa istilahnya, punya keunggulan tertentu, yo minimal jenengnya nek diceluki nyaut sih. Berarti semua kata kunci harus dimasukkan aja Mas mungkin. Dimaksimalkan. Harus berapa karakter? 255 dimaksimalkan. Oh gitu. Si di wanita celana dalam mana merek ini, Ya, ini nomor betul. ini gitu. Dan kalau jenengan perhatikan, kalau nanti jenengan buka TikTok Shop waktu jenengan upload barang, nanti di sini sudah ada 5 subkategori yang diberikan ancer-ancernya TikTok. Kalau kita ngasih barang itu minimal ada mereknya. Kemudian ada fitur utamanya. Fitur utama itu kalau CD itu apa? Ayo. Elastik. Bulanan CD ya. Ya, Mbak saya suwe. Pak Nur, Bahan. Pak Udi ya. Pak Hendri sama Pak Fajar ambil yang belakang boleh? Ayo Ndang. Apa fitur utamanya? Fitur. Ngetes iki. Elastis. Elastis oke, satu elastis. Soft and comfort. Oke, itu bisa. Apalagi? Nyaman. Nyaman boleh. Apalagi? Anti iritasi. Anti iritasi boleh. Apalagi? Lembut dan nyaman di kulit. Nah. Itu boleh. Kira-kira Anti selip. anti slip. Kira-kira fungsi lainnya yang tidak tertera di situ, tapi itu fungsinya kita didelok. Apa kira-kira? Kados ngene Bu Endang, Bu Susi. Apa Bu? Katok koyo ngono kuwi ketoke nek dienggo tiang setri niku sing digolek apa nek Bu? Size mboten sumpah. Adem. Adem. Nyaman. Lembut makanya kaitnya. Ya. Nyaman lembut anti Nyerap. Ya begitulah kira-kira kalau kita mau ngasih nama sebuah produk. Dikasih fiturnya, dikasih mereknya, kalau ini yang paling utama juga, kontennya. Konten itu yang kayak gimana? Konten itu jenengan jualnya kayak apa? Apakah 1 piece, apakah 3 piece, atau 1 paket, atau paket belanja, atau paket usaha, itu namanya konten. Terus nanti spesifikasi tambahan lainnya itu bisa ditambahkan opsional. Yang penting minimal ada 3 merek, konten, sama fiturnya. Kalau mereknya itu ternyata belum terkenal Mas, apa harus merek Gak di apa-apa, depan? gak apa-apa, gak harus di depan juga, tapi Oh, gitu. komponennya ini bisa dengan susun masing-masing. Harus ada semua kan? Iya, termasuk punya jenengan. Kalau mau praktek sekarang silahkan dipraktekkan sesuai dengan produknya masing-masing. Ya punya aksesoris apa? Bikin satu aksesoris, tak dengarkan namanya apa? Pak Hendri kalau misalkan jasanya mau dipasarkan sekalian dibuat. Waktuku tidak lama. Ini Pak Fajar, Dibuatnya di nggak ditulis saja di HP. Nanti kalau misalkan mau buat yang resminya di rumah. Jadi jenengan buat di catatannya apa namanya, yang dulu apa sekarang jadi apa. di Mbak Sari pencariannya juga. gitu ya? Dalam? Di pencariannya atau di Enggak. Bukan. Jenengan nulis di catatan saja. kata-kata? Misalkan hari ini jenengan mau masukkan nama produk ke TikTok. TikTok. Jenengan mau ngasih nama produk jenengan itu apa? Sebanyak-banyaknya. Nah, waktunya 1 menit. Nanti kalau sudah dibuat, kita tes apakah nama yang jenengan cari itu iso teko ning dhuwur apa ndak? Ngapunten nggih. 1 menit ya, ini udah tamu 1 menit. Semakin spesifik, semakin jelas, semakin fungsinya terlihat, semakin bagus.
30 detik sedapatnya nanti. Pak Odit juga, Pak Odit. Diunjuk Bu, Pak. Iya. Enggak tunjuk. Ini judulnya apa yang di Keterangan. deskripsinya? Judulnya, nama barangnya. Keterangan itu lo lain lagi. Judulnya. Nah, udah. Ayo, Pak Idris yang siap pikirannya. Ini saya bikin anu Mas, apa namanya wajah store, Wajah store, ya. woman daily wear, self Sebentar. manufacture Surakarta. Produknya apa? Produknya baju harian. Baju harian wanita. Ya. Untuk Kalangan dewasa. oke. Dan spesialis ke jumbo. Oke. Apa, Pak? Apa, Pak? Jenengan ambil spesialis apa namanya? Yang jenengan cari apa? Yang kasih nama apa berarti? Brandnya? Bukan. Ini kan ada produk harian wanita. Iya. Spesialisnya jumbo. Iya. Nah, kalau misalkan ini ada produk jenengan ini kasih di sini namanya apa? Udah bikin itu? Belum. Paling enggak itu nek baju harian itu pajamas harian. Pajamas. Ya wes tak kasih santapan 1 menit dibuat dulu. Mas Nur apa, Mas Nur? Sebentar, konteksnya tahu ya, bikin nama produk untuk dicari di internet, untuk dimasukkan ke online. Ada merek, ada fungsi, ada kontennya. Mas Nur apa, Mas Nur? Gelang wanita dewasa, kekinian, viral, murah, anti karat, tidak mudah luntur, dan bisa dipakai sehari-hari. Boleh. Model rantai jurai. Boleh, semakin lengkap. Selama ini sudah pernah bikin kayak gitu belum? Bikin, Pak. Nanti dilihat hasilnya. Gitu. Sebanyak-banyaknya. Sampai habis kalau bisa. Tapi dikasih nama yang paling utamanya. Dikasih kode utama misalkan. Itu jenengan jualnya picisan apa 3 piece apa 6 atau 12. Kalau bisa jenengan mulai sekarang bikinnya minimal 2 piece, Pak. Atau bikin 3 piece. Podole ubet. Dan nanti itu ditambahkan misalkan paket aksesoris atau paket cantik atau apa 3 piece baru kasih namanya yang tadi. Mbak Sari apa, Mbak Sari? Celana dalam wanita dewasa, golden neck, lembut, nyaman, dan menyerap keringat. Kontennya berapa itu? Kontennya. Jumlah yang dijual itu loh, dalam setiap satu paket itu loh. Jadi jangan sampai 6, ketinggalan ya. 6 ditulis 6-nya. Meskipun kita nanti di dalam keterangannya bisa kita kasih pilihan 6 pieces, 12 pieces, 24 itu terserah. Tapi di dalam namanya itu dikasih keterangan kejelasan bahwa ada kontennya. Sudah dapat Pak Hendri? Belum, Pak Fajar dulu. Baju setelan harian wanita ukuran jumbo, nyaman dipakai, produksi sendiri. Langsung pabrik. Beli langsung Pak. bisa beli. Ada loh Pak yang beli. Ada yang beli ini. Bisa beli bijian. Boleh. Gitu. Iya. Logikanya begitu. Apakah nanti di underwear juga sama? Sama. Underwear itu jumlahnya banyak loh. Ini berarti jangan hitung. Dan itu tiap bentuk itu punya fungsinya masing-masing. Yeah. Ada yang nge-push up, ada yang kawat, ada yang anti kawat, ada yang bisa dilepas talinya, ada yang enggak, ada yang tali lebar, ada yang tali tipis. Itu kan namanya aneh-aneh. Kalau kita ngambil satu kan kita nggak tahu, tapi kalau kita ngelihat barangnya kita tahu fungsinya. Paling tidak kita mempermudah orang untuk nyari tahu itu. Tugasnya kita sebagai penjual online itu di situ. Kenapa? Karena barang itu neng online ra iso ngomong dhewe, Pak. Nek jenengan ketemu Pak Agung sakit ngeluh, nek jenengan gambarin jenengan delok Pak Agung ngertos keluaran jenengan betul. Lah nggih. Logikanya begitu. Keterangan. Itu kenapa kalau kita bikin nama itu yus sing detail.
ditambah nanti nek wis enek detail ditambah sing nama-nama unik wis kayak buah banting harga bombastis monggo. Atau dijamin murah ya nek jenengan wani jamin ya apa. Karena konteksnya nanti bakal berbeda ketika jenengan ngelihat pilot project kita kan di tempatnya Mas Rofi ya, Mas Rofi di nanti jenengan bisa lihat akunnya ini. Ini TikToknya ini. Ini anak mau berjalan itu dan Tapi kan nanti bisa dilihat. Itu ini preferensi namanya beda dengan yang saya jelaskan hari ini. Kalau Mas Rofi itu tipikalnya nama-nama sing daldel-daldel, nama sing bombastis. Jadi beliau itu memang nyasarnya bukan nama-nama yang ketika dicari di pencarian ketemu. Beliau kan mengandalkannya affiliate. Affiliate kan awalnya berarti nggak apa-apa, memang affiliate yang bekerja. Namanya kan membantu orang untuk ketemu di situ, kebacanya di situ. Makanya kenapa kalau baru mulai yo kita pakai dulu yang nama-nama begitu. Apakah wajib? Yo terserah jenengan. Kira-kira nek dikai jeneng katok tok, CD wanita tok. Menurut orang itu karena orang nggak bakalan ngebaca sampai deskripsi kalau nggak mau beli yo. Orang itu baru baca deskripsinya ketika sudah mau beli. Jangankan wis nek arep dibayar, arep dibeli lebih keranjang tok kadang-kadang rada woco. Makanya kita bantu untuk ngasih nama itu dari awal. Wah lah iki gitu, wah lah iki. Nyang katok paling tak pajak kan. Banyak katok ditarik tok wae. Ora kok. Enggak apa-apa. Ini punyanya. Iya, Jenengan ini. Oh, tam. Oh iya. Itu soal nama, baru soal nama lo ya. Baru soal nama. Kalau orang bilang sekali lagi mohon maaf kalau saya selalu bilang susah dulu. Jenengan karena barangkali ya seneng orang yang dikasih tahu enaknya, ada juga yang mungkin yang dikasih tahu nggak enaknya gitu. Saya selalu bilang kalau main TikTok itu bikin kita nggak tidur. Jadi kalau orang macam-macam anu ya apa-apa. Mas Nur yang lihat tadi hari ini siang tadi sebelum istirahat ada sekitar kurang lebih 600 orderan. Itu ya kalau dikerjain 2 sampai 3 jam. Kalau belum pengalaman nangani 600 ya suwe lah. Dan dulu awal-awal itu juga kayak segitu. Nyari barang keluar 10 itu seminggu 2 minggu, Pak. Ya live itu 2 sampai 6 jam malah. 660. 660. Terus kabar baiknya lagi adalah apakah di TikTok hanya itu Mas duitnya? Tidak. Ini tadi barusan dikabarin Samsul, Pak. Samsul itu yang pegang konten video, Pak, di tempatnya Mas Rofi. Dari videonya Samsul itu 26 juta sendiri, Pak. 26 juta. Baru dicek hari ini. Tadi belum tak minta screenshotnya tapi. Bukan aku Mas Rofi. Punya Mas Rofi. Tapi udah kena belum. Jadi uang di TikTok itu bisa didapat dari video. Video itu pun ada 2. Video yang bekerja sama video yang ada barangnya. Terus yang kedua adalah tentu dari live-nya. Terus yang ketiga itu dari etalasenya, yang dari tokonya. Sama yang keempat itu yang kerjasama di luar. Kerjasama itu misalnya jenengan tiba-tiba ada brand besar yang tawarin jenengan endorsement lah gampangannya sekarang itu. Itu bisa. Iya Mas dari sini. Jadi jenengan boleh mengandalkan yang mana saja. Makanya kenapa kreator-kreator itu mau nggak video kok tetap iso eksis yo kan di sini. Mereka bisa dapat duit memang. Terus kenapa mereka bayar larang? Karena yang dipikirkan bukan hanya gawe videonya, tapi kan idenya mereka yang kita bayar. Terus kompetensi mereka yang kita tunggu-tunggu. Terus mungkin timbal balik secara value yang kayak gimana yang jenengan pengen kan. Gambarannya seperti itu, Pak. Terus caranya nyemaki barang bela itu kan teknis kan. Itu sederhana sebetulnya, tapi tidak akan saya sampaikan di sini. Begitu Pak Agung. Masa mana dok?
Enggak jam loh Mas. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan hal-hal yang Karena itu yang terpenting. Kalau mau ngupload barang di online dimanapun ya, itu yang penting bisa ngasih nama dulu. Ngasih namanya ya referensinya pribadi dulu. Baru kalau misalnya nanti ketemu itu Mas, caranya untuk misalnya barangnya Pak Agung mesti di itu terus itu ada etalase kuning, klik keranjang kuning itu gimana caranya? ya tadi yang barusan tak sampaikan tadi Pak. Saya nggak bisa nyampaikan di sini. Nanti apakah saya Privat harus itu.